Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azabnya. Allah tidak akan pernah menurunkan siksaan. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya dalam kesengsaraan baik dunia maupun akhirat selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kita sekalian umat manusia, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa hidup dan memperbaiki diri, pribadi, dan keluarga. Hal ini merupakan sebuah anugerah terbesar yang kita dapati, dan kita senantiasa pandai untuk bersyukur, sehingga Allah catat kita sebagai abdan syakuro, manusia yang pandai bersyukur dan akan diberikan kenikmatan yang luas. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Salam TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pertaubatan, di mana hal ini merupakan sesuatu hal yang mutlak dan penting untuk kita senantiasa melakukan setiap hari. Ingat, pertaubatan itu tidak menunggu kapan, tidak menunggu masa yang akan datang, tetapi saat ini, besok, dan seterusnya. Karena manusia secara kodratnya sebagai tempat salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memohonkan ampunan atas kelupaan dan rasa bersalah kita kepada Allah dengan senantiasa selalu bertaubat kepada Allah. Kesempatan ini kita akan dimulai daripada salah satu firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 158 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yang artinya, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari, hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya atau terbit dari barat. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah,
Allah akan menerima tobat seseorang hamba selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Yang artinya, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dalil-dalil di atas menunjukkan luasnya rahmat Allah. Tatkala dia menerima tobat dari semua hambanya, kapan dan dimanapun, sepanjang malam dan sepanjang siang sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat, yang berarti sebelum tibanya kiamat. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah. Namun, taubat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika orang yang bertaubat telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka taubatnya diterima dengan izin Allah. Taubat akan diterima selagi manusia belum melihat kematian dan meyakininya, yaitu ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, dan begitu pula ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya dan manusia yakin sudah terjadinya hari kiamat. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah, dari keterangan di atas kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya, 1. Di antara syarat-syarat tobat adalah dilakukan sebelum datangnya kematian dan nyawa sampai di tenggorokan. Yang kedua, di antara syarat-syarat tobat ialah hendaknya dilakukan sebelum terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, karena saat itu segala amalan telah ditutup sehingga taubat tidak lagi diterima. Yang ketiga, barang siapa yang bertaubat dengan sebenar-benarnya dari suatu dosa, kemudian ia mengulanginya lagi, maka taubatnya yang pertama diterima selama syarat-syaratnya terpenuhi. Namun untuk dosa yang ia ulangi, wajib untuk bertaubat kembali. Oleh karena itu, orang yang senantiasa bertaubat daripada dosa, kesalahan yang pernah dilakukan, yang tidak ada seorang pun bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Jadi artinya, siapapun yang merasa banyak bersalah, siapapun yang merasa banyak berdosa kepada Allah, hendaknya melakukan pertaubatan. Karena orang yang bertobat, dia seperti halnya tidak pernah memiliki dosa sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah menurunkan azabnya. Allah tidak akan pernah menurunkan siksaan. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya dalam kesengsaraan baik dunia maupun akhirat, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah, semoga saya, sahabat semua, senantiasa dicatat oleh Allah sebagai manusia yang husnul khatimah, adalah manusia yang kembali kepada Allah dengan diampunkan segala salah dan lupa dan dosa perdosa yang pernah kita perbuat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi sabilil haq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.